Halo teman-teman, mari kita bahas soal penalaran matematika. Semua pasangan A, B, yang A dan B-nya itu merupakan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Memenuhi limit X menuju A, X plus A dibagi X min 2B sama dengan min 2. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada, titik-titik. 1. A plus B lebih besar dari A kali B. Yang kedua, A plus B adalah elemen dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang tiga, ini A sama dengan B. Sedangkan yang keempat, A kali B itu merupakan elemen dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, kira-kira gimana nih untuk menyelesaikannya? Berarti kita harus cek satu-satu ya. Pernyataan dari 4 pernyataan ini kita harus cek satu-satu. Oke, pertama kita selesaikan dulu fungsi limit ya. Nah, di sini kan kita punya limit X menuju A, di mana X tambah A per X min 2B sama dengan min. Halo teman-teman, mari kita bahas soal penalaran matematika. Oke, di sini suatu segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi A, B, dan C yang merupakan bilangan bulat. Sisi-sisi segitiga tersebut membentuk barisan aritmatika. Jika luas segitiga tersebut X satuan luas dan kelilingnya Y satuan keliling, serta berlaku X per 3 sama dengan Y per 2, maka nilai B adalah titik-titik. Oke, gimana nih teman-teman? Oke, mungkin agar terbayang atau mudah ya, kita gambar dulu aja segitiganya. Kok nggak mau? Oke, kita gambar dulu segitiganya, berarti segitiga siku-siku ya. Oke, bersiku-siku. Nah, berarti ini tandanya ada siku-siku ya. Nah, katanya sisi-sisi tersebut membentuk barisan aritmatika. Oke, ingat nggak? Aritmatika tuh berarti ini ya, dimana bedanya tuh selalu sama gitu. Kayak misalnya 2, 4, 6, dimana bedanya itu tambah 2, dan seterusnya. Ini kan aritmatika ya. Nah, kalau misalnya segitiga, berarti kita ingat Pitagoras. Di mana Pitagoras itu kan ada angka istimewanya ya. Pitagoras itu ada yang 3, 4, 5, terus ada 5, 12, 13, dan seterusnya ya. Kan banyak ya angka Pitagoras. Nah, di sini yang kita gunakan adalah yang ini nih, 3, 4, 5. Karena kebetulan 3, 4, 5 ini membentuk deret aritmatika ya. Dimana setiap deret ini itu bertambah 1. Oke, berarti kita pakai 3, 4, 5 ini. Oke, berarti kita misalkan ini A, ini B, dan ini C ya. Dimana A-nya itu 3, kita misalkan 3P ya. Ini pengali P-nya, kelipatannya. Oke, berarti B-nya 4P, berarti C-nya adalah 5P. Oke, masing-masing segitiga, sisi-sisinya kita punya ya. Kemudian diketahui luas segitiga adalah X satuan. Oke, sekarang untuk luas segitiga rumusnya gimana teman-teman? Masih ingat nggak? Luas segitiga
itu sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Nah, karena dia minta satuannya adalah X, berarti kita ubah aja jadi X sama dengan setengah. Alasnya apa? Alasnya B ya. Alasnya B yaitu 4P. Tingginya adalah A yaitu 3P ya. Oke, berarti 2P kali 3P itu 6P. 6P kuadrat ya, lupa. Ini kan 2P kali 3P. Oke, sekarang satuan luas kita udah punya. Selanjutnya kelilingnya satuan keliling. Oke, berarti kalau keliling segitiga rumusnya apa nih? Sisi tambah sisi tambah sisi ya. Atau A tambah B tambah C. A-nya apa? 3P. B-nya apa? 4P. C-nya 5P. Berarti 3P tambah 4P, ini kan 7P ya. 7P tambah 5P, 12P. Oke, kita punya X-nya, oh ya ini kita ubah jadi Y ya. Kelilingnya punya, luasnya juga kita punya. Nah, sekarang katanya berlaku X per 3 sama dengan Y per 2. Oke, berarti langsung kita substitusi aja nih, kan kita udah tahu X-nya, kita tahu Y-nya. Berarti untuk X per 3 sama dengan Y per 2, X-nya kita ganti jadi 6P kuadrat per 3, Y-nya jadi 12P per 2. Oke, ini bisa dicoret ya. 6 bagi 3 itu kan 2 ya. 12 bagi 2 itu kan jadi 6. Oke, kita punya 2P kuadrat sama dengan 6P. Nah, ini kan apa namanya? 2 ini kan 2 dipindahin ke kanan jadi bagi ya. 6 bagi 2 itu kan 3. Kemudian ini P kuadrat. Ini kan P kuadrat bisa kita tulis jadi gini ya. Sama dengan 3P. Nah, P1 ini kita kedua ruas kita bagi 2. Kita bagi P. Atau ini pindah ke kanan gitu ya. Jadi bagi. Berarti 3P per P. Berarti P-nya sama dengan 3. Oke, berarti kita punya nih. P-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanya adalah nilai B. Berarti tadi B-nya apa? B sama dengan 4P. P-nya kita tahu 3 sekarang. Berarti 4 kali 3. Berarti 12. Berarti jawabannya adalah yang D. 12. Halo teman-teman, mari kita bahas soal penalaran matematika. Semua pasangan A, B, yang A dan B-nya itu merupakan anggota 1, 2, 3, 4, 5. Memenuhi limit X menuju A, X plus A dibagi X min 2B sama dengan min 2. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada, titik-titik. 1. A plus B lebih besar dari A kali B. Yang kedua, A plus B adalah elemen dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3, ini A sama dengan B. Sedangkan yang 4, A kali B itu merupakan elemen dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, kira-kira gimana nih untuk menyelesaikannya? Berarti kita harus cek satu-satu ya. Pernyataan dari 4 pernyataan ini kita harus cek satu-satu. Oke, pertama kita selesaikan dulu fungsi limit ya.
Nah, di sini kan kita punya limit X menuju A, di mana X tambah A per X min 2B sama dengan min 2. Nah, kalau ada limit kayak gini gimana teman-teman? Nah, kalau misalnya ada limit, pertama kita langsung ubah aja nih. X kita ubah jadi A. Berarti kita punya X berarti jadi A tambah A per A min 2B sama dengan min 2. Nah, ini kalau ketemu limit ya. Tapi kalau misalnya atas sama bawah, pembilang sama penyebutnya itu bernilai 0, berarti harus dilakukan turunan terlebih dahulu. Oke, karena atas atau bawahnya itu nggak 0 ya, jadi bisa kita langsung kerjakan. Berarti A tambah A kita punya 2A. Nah, ini kita pindahkan ya pernya ya, jadi min 2 dalam kurung A min 2B. Jadi kita punya 2A sama dengan min 2A min ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 4B. Nah, ini 2A-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 2A ditambah 2A sama dengan 4B. Berarti 4A sama dengan 4B. Artinya A sama dengan B. Oke, berarti ternyata pernyataan yang ketiga ini benar ya. A sama dengan B. Oke. Kemudian berarti artinya kalau A sama dengan B, berarti anggota-anggota dari pasangan A dan B, berarti kita punya kayak gini ya, 1, 1, kemudian 2, 2, 3, 3, 4, 4, kemudian 5, 5. Karena ini ya, yang pernyataan 3 ya, A sama dengan B. Dan ini adalah pasangan-pasangan dari tiap A dan B. Oke, sekarang berarti baru bisa kita periksa untuk yang pertama. Berarti kita di sini aja. Berarti yang pertama, A plus B lebih besar dari AB. Oke, kita coba dulu misalkan yang pertama dulu ya. Berarti 1 tambah 1 lebih besar dari 1 kali 1. Berarti 2 lebih besar dari 1. Betul ya? Sekarang kita coba yang kedua. Berarti 2 tambah 2 lebih besar dari 2 kali 2. Berarti ini 4 lebih besar dari 4. Ini salah ya? Ini salah. Berarti yang satu ini salah ya pernyataannya. Apalagi kalau kita misalkan yang 3. 3 tambah 3, 6. 3 kali 3, 9. 6 lebih besar dari 9. Jelas salah yang satu nih. Oke, berarti kita sekarang coba yang nomor 2. Nah, nomor 2 katanya A plus B itu elemen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita coba-coba lagi nih. Kalau 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2. 2 ada nggak di sini? Ada ya? Masih benar. Coba kita langsung kasih yang gede aja. Misalkan 3 aja. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 ada nggak di sini? Nggak ada ya. Berarti pernyataan 2 juga salah. Sekarang terakhir kita coba yang nomor 4. Katanya A kali B itu merupakan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, katanya kalau A kali B itu ada di antara ini. Oke, kita coba 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 ada nggak di antara 2, 4, 6, 8, 10? Nggak ada ya. Berarti yang 4 juga salah. Berarti satu-satunya yang benar itu yang nomor 3. Nah, di sini
pertanyaannya itu adalah pernyataan berikut yang bernilai ada. Berarti ada berapa? Ada 1 ya. Jawabannya yang B. Hati-hati ya, ini ada, bukan adalah. Berarti satu-satunya yang pernyataan benar adalah yang 3, jadi hanya ada 1.